Fakta menjijikan, jahat dan tidak manusiawi yang sengaja ditutupi oleh sejarah. Praktek kejahatan manusia ini justru dilakukan oleh negara yang katanya menjaga hak asasi manusia, yaitu yang menyebut mereka sebagai negara maju, peradaban maju dan beradab. Sebelum periode tahun 60-an, di Eropa ramai negara-negara adikuasa yang melakukan kejahatan kemanusiaan. Mereka memperlakukan manusia layaknya binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Kala itu, banyak negara-negara besar Eropa membuat kebun binatang manusia. Pada masa itu, manusia dijadikan objek layaknya binatang, dipertontonkan dan dikandangi. Orang-orang Eropa lalu membeli tiket serta menonton aktivitas manusia yang dibuat menjadi layaknya binatang. Kebun binatang manusia ini terakhir yang masih bertahan ialah di tahun 1958 di negara Belgia, yang artinya setelah Indonesia merdeka pun mereka masih memperlakukan manusia layaknya binatang. Karena kekuasaan negara penjajah, mereka membawa orang pribumi negara jajan mereka ke Eropa. Di sana kaum pribumi dijadikan bahan tontonan. Mereka membuat tempat pemajangan manusia yang bertema mirip kebun binatang. Setiap individu tempat dipagari dibuatkan rumah sebagaimana layaknya mereka berasal. Seperti ketika Amerika menjajah Filipina di tahun 1904, mereka membawa sekitar 1.000 orang pribumi ke Eropa untuk dijual. Lalu mereka disebar ke beberapa kebun binatang manusia yang kala itu banyak berdiri di negara-negara penjajah. Jika menelisik nasib mereka, apakah ada orang Indonesia yang menjadi kejahatan? Jawabannya iya, memang ada. Informasi yang diperoleh, ada orang Indonesia yang kebanyakan dari mereka berasal dari Sukabumi yang dipertontonkan sebagaimana binatang. Kala itu mereka beranggapan apa yang mereka lakukan merupakan pengenalan budaya dan peradaban dari seluruh dunia kepada seluruh masyarakat Eropa, kepada negara jajahannya. Orang Sukabumi kala itu dipaksa bermain gamelan, menenun, serta menari, hingga mempertontonkan cara mengolah dan memasak masakan daerahnya masing-masing. Kebun binatang manusia ini diberi nama Java Village. Lokasinya berada di Amerika. Mereka mendapatkan orang Sukabumi tentu saja membeli dari para penjajah Belanda. Di tempat itu mereka juga dibangunkan sebuah perkampungan yang rumahnya dari bambu, seolah itu seperti kandang. Semakin primitif maka semakin mahal nilai jual budayanya. Selain orang Jawa, ada juga banyak suku lainnya, tidak terkecuali Papua, Dayak, serta beberapa suku yang kala itu mereka anggap primitif. Di antara mereka juga dibagi berbagai macam perkampungan suku lain, seperti suku-suku dari Campak, Afrika, Aborigin, serta suku unik lainnya dari Afrika. Beruntungnya di sini peran Indonesia sangat besar. Semangat merdeka yang digaungkan di KTT Non-Blok di Bandung benar-benar menjadi spirit bagi negara jajahan untuk lepas dari hegemoni Barat yang kala itu menjajah negara yang dianggap lemah.